Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Rohani Bintania, mahasiswi profesi dokter bagian ilmu kesehatan anak Undri RSUD Arifin Ahmad. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai infeksi intrauterin, di mana dari definisi sendiri, infeksi intrauterin merupakan infeksi yang terjadi di dalam rahim pada kehamilan dan merupakan penyebab utama dari morbiditas dan mortalitas ibu dan janin di seluruh dunia. Kelompok infeksi ini merupakan ancaman utama terjadinya infeksi kongenital serius selama kehamilan dan akhirnya dapat menyebabkan kelainan pada janin atau anomali lainnya. Berikut merupakan tempat potensial terjadinya infeksi secara intrauterin. Pertama, bisa dari ibu ke anak, yaitu dari tali pusar anak itu, kemudian bisa dari bawah, yaitu dari vagina menuju ke serviks dan menuju ke rahim, dan bisa juga adanya terjadinya infeksi pada cairan amniotik. Dampak infeksi pada kehamilan itu pertama terhadap ibu hamil, yaitu seperti halnya pada ibu orang biasa, ibu hamil itu juga memiliki resiko terjadi infeksi, tapi mereka memiliki lebih banyak resiko yang lebih serius. Sedangkan terhadap bayi, yaitu kejadian keguguran, terjadinya BBLR, kelainan kongenital atau malformasi, dan pada dampak panjangnya yaitu hepatoselular cancer. Dan pada kehamilan terjadi komplikasi saat melahirkan. Sumber infeksi intrauterin itu ya pertama dari virus, bakteri, dan parasit. Di mana dari virus ada HBV, HSP, HPV, CMV, dan rubella. Dan dari bakteri itu dari Streptococcus grup B, yang sering itu Streptococcus hemolyticus. Dan dari protozoa itu sendiri atau dari parasit, yaitu dari protozoa Toxoplasma gondii. Pada infeksi dalam kehamilan itu yang perlu kita tahu yaitu TORCH, yaitu di mana T yaitu merupakan Toxoplasma, A adalah other atau infeksi lain seperti sifilis, dan grup B streptokokal dan lain-lain, R merupakan rubella, C merupakan cytomegalovirus, dan H merupakan herpes simplex virus atau bisa HIV dan HIV dan lain-lainnya. Yang pertama yaitu Toxoplasma, di mana penyebabnya yaitu Toxoplasma gondii yang pada ibu hamil ini tidak memiliki gejala, yaitu bersifat asimptomatik. Tetapi infeksi pada janin itu bervariasi, seperti ada terjadinya infeksi dari ringan sampai berat, dan bayi-bayi yang lahir itu biasanya mengalami gangguan atau kerusakan pada otak, paru, mata, atau telinga. Di mana sumber infeksi dari Toxoplasma itu sendiri berasal dari tinja kucing yang mengandung Oocysta, hewan potong yang terinfeksi, dan juga tumbuh-tumbuhan yang telah terinfeksi atau mengandung dari Oocysta dari Toxoplasma itu sendiri. Untuk mendiagnosis atau mengetahui bagaimana kita terinfeksi oleh Toxoplasma itu sendiri, yaitu dengan pemeriksaan laboratorium atau dengan pemeriksaan kehamilan dengan pemeriksaan antibodi IgG anti Toxoplasma. Upaya pencegahan atau preventif yang dapat dilakukan yaitu dengan memasak daging sampai matang, menghindari memegang mulut dan mata pada saat mengolah daging mentah, dan cuci tangan dengan bersih. Kemudian mencuci buah-buahan dan sayuran dengan bersih sebelum dimakan, memakai sarung tangan bila berkebun atau menyentuh benda yang terkontaminasi oleh kotoran kucing. Dan pengobatannya itu sendiri bisa dengan menggunakan Spiramycin 1-3 gram per hari, dilakukan selama 3 minggu. Selanjutnya itu rubella, di mana cara penularan virus rubella itu sendiri itu dengan melalui saluran pernapasan atau bisa dari ibu ke janin, yaitu secara transversal. Di mana akibat yang dapat ditimbulkan dari virus rubella itu sendiri pada janin yaitu dapat terjadinya abortus, bayi lahir mati, kelainan jantung, mata dan telinga dengan atau tanpa retardasi mental, dan mikrosefali. Gejala pada ibu sendiri yaitu seperti demam ringan, sakit kepala dan rasa lelah, kemudian sakit tenggorokan dan batuk. Biasanya sekitar 30-50% tidak bergejala, tetapi jika bergejala biasanya ada ruam yang muncul. Ruam akan timbul sekitar 16-18 hari setelah terpapar, dan biasanya pada orang dewasa dia disertai dengan nyeri pada persendian. Upaya yang bisa dilakukan pada ibu hamil yaitu sebelum wanita itu hamil dilakukan vaksinasi rubella jika wanita itu terdapat adanya seronegatif. Vaksinasi ini dilakukan sebelum hamil jika mungkin dan setelah melahirkan.
Vaksinasi pada orang dewasa akan bertahan kurang lebih 8 tahun bila titernya itu tinggi, dan pada anak-anak sekitar 25% akan kehilangan antibodinya 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu, maka perlu dilakukannya pemeriksaan kembali IgG rubella pada saat akan merencanakan kehamilan selanjutnya, yaitu maksimumnya 3-6 bulan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu sitomegalovirus, di mana virus ini memiliki karakteristik sehingga terlihat seperti selnya itu membesar dan tampak seperti gambaran mata burung hantu, di mana penyebarannya itu melalui droplet infection atau kontak dengan air ludah, dan juga bisa dari ibu ke janin secara vertikal. Resiko penularan dari ibu ke janin itu jika ibunya terinfeksi secara primer yaitu sekitar 40% terhadap penularan. Jika terjadi secara sekunder, ibunya terinfeksi secara sekunder, penularannya itu sekitar 1-2%, dan dari metode serologis. Tapi untuk gejala yang ditimbulkan oleh sitomegalovirus ini biasanya tidak ada gejala atau bersifat asimptomatik. Upaya pencegahan dari CMV ini sendiri sampai sekarang belum ada terapi yang khususnya, tetapi dengan cara untuk ibu yang memiliki anak-anak itu jangan makan atau minum pada piring atau gelas yang sama. Selanjutnya itu herpes simplex, di mana perbedaan imunologi ada dua, yaitu HSV 1 dan 2. Gejala yang ditimbulkan yaitu seperti demam, sakit kepala, malaise, atau neuralgia lesi yang luas, dan biasanya bersifat asimptomatik sekitar 8%, dan infeksinya itu yang primer, dimana kalau infeksi rekuren itu gejalanya itu biasanya lebih ringan dan waktu penyembuhannya lebih cepat. Perlu dilakukannya pemeriksaan laboratorium untuk kultur jaringan dan pemeriksaan serologi IgG dan IgM. Dampaknya terhadap janin yaitu hampir seluruh infeksinya itu dikeluarkan dari cervix atau dari saluran genital bawah, dan virusnya akan menginvasi uterus setelah pertutupan pecah atau berkontak dengan janin pada saat persalinan. Perlu dilakukannya pemeriksaan ketika seorang wanita sebelum hamil itu diduga terinfeksi, dan juga bisa dilakukannya pemeriksaan pada kehamilan dini. Selanjutnya itu hepatitis B, di mana penularan dari hepatitis B itu sendiri secara vertikal atau dari mother to child transmission, dan secara horizontal melalui seksual atau injeksi. Prevalensi kejadian pada orang hamil itu sekitar 1-5%, di mana masalahnya itu dari transmisi mother to child itu sekitar 5-10%, dan bayi yang terinfeksi bisa mencapai 40-90% jika ibu dengan mengidap infeksi yang kronis. Tindakan preventif untuk menghindari terjadinya infeksi HBV yaitu pada ibu dan janin. Pertama, dengan imunisasi secara global untuk vaksin hepatitis B, dan kemudian untuk secara sekunder dengan misalnya pada ibu yang telah terinfeksi hepatitis B dengan screening HBsAg pada ibu hamil, dan persalinan pada ibu dengan HBsAg positif secara spontan yaitu selama 9 jam, atau bisa dilakukannya persalinan secara seksi cesaria. Kemudian bisa HBIG atau antivirus untuk ibu hamil dengan tinggi titer HBV. Sekian penjelasan saya mengenai infeksi intrauterin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.